pemirsa, tadi kita habis menyaksikan ya, ada otot, ada juga kram. Aduh pas banget nih Dokter Ekles. Iya, kenapa Intan? Aku tadi pagi baru aja kram banget nih kaki aku, sakit banget dokter. Aku udah coba kayak relax-relaxin, tapi tetap muncul lagi. Gimana sih caranya ngatasinnya kalau misalnya aku kram kaki? Intan ingat, pertama adalah jangan panik. Oh, Jadi gitu. pikiran setenang mungkin, serileks mungkin. Sometimes kita kalau dalam keadaan kram, apalagi betis atau kaki, malah kita panik dan kita gerak-gerakin. Malah itu akan memperparah nyeri loh. Oh, emang Gitu. harusnya gimana caranya? Ya, jadi harus rileks, harus tenang, posisi tubuh dalam keadaan lurus. Oke. Sebisa mungkin. Contohnya gimana dokter? Nah, terus ada juga di samping posisi dalam keadaan lurus bisa dilakukan stretching. Oke, Bisa dilakukan gimana? stretching bagi yang bisa. Jadi posisi duduk, ya, posisi duduk. Jadi pertama, kram betis ini terjadi karena kontraksi dari otot betis yang terlalu berlebihan, Intan. Oke. Jadi kita perlu merilekskan. Mungkin karena kalau misalnya aku sering banget pakai heels juga ya, bisa Iya, ya? bisa jadi, bisa jadi. Jadi yang pertama dilakukan misalnya mengalami kram kaki adalah posisi duduk seperti Gimana? ini, terus kaki mengarah ke kita. Sebisa Oke. mungkin otot berasa ketarik. Oh, Gitu. oke. Tapi kalau agak susah bisa kita menggunakan properti di rumah seperti handuk. Handuk kayak gini, kita lingkarkan di kaki dan kita tarik sebisa mungkin ke posisi badan kita. Sampai otot merasa ketarik. Gitu. Nah, ini cara pertama, Tan. Ada Oke. beberapa cara lagi. Cara kedua adalah jika kaki tidak bisa ke badan kita, badan kita yang ke arah kaki. Oh, Gitu. gimana Jadi contohnya? contohin seperti ini. Sebisa mungkin ke arah kaki sampai otot betis merasa rileks atau ketarik. Gitu. Oh, semaksimal mungkin ya dokter ya? Semaksimal mungkin. Ini cara kedua. Ada lagi cara satu, Tan. Apa? Posisi tidur. Posisi tidur. Jadi kaki yang merasa kram diangkat ke atas. Diangkat ke atas sampai juga merasa ketarik. Jadi tujuan ini untuk merelaksasikan otot. Kira-kira berapa Gitu. second dokter Ekles? Sekitar 10 sampai 30 detik. Oke. Sampai merasa nyaman. Gitu. Oke. Tapi ingat, kalau masih terjadi juga Gimana tuh? bisa konsultasi ke dokter. Gitu. Jadi pada keadaan apa bisa terjadi maksudnya bisa keadaan darurat harus ke dokter. Jadi pada keadaan apa, Tar? Jadi pertama kram otot terjadi terus-menerus. Oh, Jadi terus-terusan lama ya? walaupun kita udah stretching terjadi terus-menerus. Kedua kronik. Jadi berlebih, lama, nyeri lama dan sebagainya. Ketiga terjadi pembengkakan. Pembengkakan atau perubahan warna pada kulit yang Oh, jadi mengalami kram otot bisa menyebabkan pembengkakan juga? Ya terjadi inflamasi gitu. Oh, nah dok, biasanya ada nggak sih kayak kriteria orang-orang yang nggak boleh melakukan stretching kayak tadi? Ya benar. Jadi ada orang-orang yang mengalami cedera, itu yang cedera dalam posisi tadi tidak dianjurkan mengalami posisi tadi. Oh, jadi harus Gitu. tahu kondisi tubuh ya, juga? jadi kalau Anda mengalami cedera khusus, segera konsultasi ke dokter. Nah dok, kalau misalnya kita lagi kram nih, boleh nggak sih kita ngoles-ngolesin minyak gosok sambil diurut-urut, kan biasanya gitu tuh diurut-urut, bisa? Boleh? Yes, benar sekali Intan. Jadi kan tujuan kita adalah merelaksasikan otot. Gitu. Jadi setelah melakukan stretching, bisa kita merelaksasikan dengan kompres air hangat. Oh, kompresnya harus Kompres air air hangat? hangat di bagian yang mengalami kram. Nah, lebih enak lagi kita menggunakan minyak. Minyak hangat, dipijat terus-menerus sampai otot merasa rileks. Gitu. Jadi tujuannya bagi masyarakat Indonesia menyaksikan ini tujuannya adalah merelaksasikan otot ini supaya keadaan lebih enak dan tenang. Tapi ingat, pertama jangan panik. Jangan Dalam keadaan panik tenang, ya. gitu. Nah dokter, tapi kalau misalnya masalah penyebabnya nih, apa aja sih dokter penyebabnya? Ini aku pernah baca-baca, memangnya katanya penyebabnya itu juga salah satunya kurang minum dok? Salah satunya. Jadi karena tubuh mengalami dehidrasi bisa menyebabkan kram otot ini. Tapi yang pertama dinotis adalah kurangnya suplai darah sampai ke bagian ujung perifer dari tubuh. Jadi gangguan sirkulasi darah, jadi menyebabkan otot tidak mendapat makanannya maksimal. Jadi akhirnya mengalami kram otot. Gitu. Oh, nah kan tadi kaki ya dok ya. Kalau Ya. misalnya kita ada kram di tangan, Sama stretchingnya juga, gimana? Tan. Sama juga, Oh, Tan. sama. Karena Gimana? suplai darah ke tangan berkurang, jadi otomatis rawan terkena kram otot ini. Nah, bisa dilakukan stretching lagi. Gimana Kalau kaki gerakannya? kayak tadi, kalau tangan rileks aja dalam posisi berdiri, bisa dilakukan posisi kayak gini. Oh gini. Sampai misalnya otot merasa rileks atau ketarik. Oke. Gitu. Oh, terus ini berapa lama 10 dok? sampai 30 detik, setahannya saja. Ada gerakan lain nih dok? Nah, ini kalau otot di sini. Jadi kalau otot di sini kita rilekskan dengan begini, tapi kalau otot belakang tangan ini, kita rilekskan seperti ini. Oh, Gitu. ini gini ya. Seperti ini, kalau tangan kanan ditarik, kerasa nggak, Tan? Terasa. Ini Kalau stretching tangan buat kiri sama sehari-hari juga juga enak dibalas ya? seperti ini. Enak ya. Nah tapi dok kalau di siku tangan gimana?
Di bawah siku tangan gini nih. Di bawah siku tangan ini. Oke, di depan di Oh, mana di Tat? sini Sampai nih, saya di sini. Di sini. Oke, di atas ini berarti berhubungan dengan otot di atas ini. Iya. Jadi tetap sama posisi rileks seperti ini. Oh, jadi kayak gini. Oke. Kalau tadi di belakangnya Di kayak belakangnya gini. posisi seperti ini, ingat, misalnya tangan ini, tangan berada di belakang, ini yang ditarik dengan tangan kiri se-stretch mungkin. Nah kan kadang-kadang Dok kalau habis nulis lama atau ngetik lama-lama suka di sini nih keras nih. Bener Ini banget, gimana? bener banget. Intan suka ya? Stretchingnya? Sering ketik-ketik gitu ya? Iya, stretchingnya gimana kalau di sini? Sama juga karena otot belakang ini kan satu kesatuan ototnya. Jadi tetap di stretch seperti ini. Gitu. Oh. Itulah pentingnya bagi olahraga yang sering melakukan olahraga untuk melakukan pendinginan, stretching, Oke. supaya mencegah terjadinya kram otot ataupun cedera. Gitu. Oke. Nah dokter, kalau kram itu biasanya benar nggak sih terjadi sama ibu-ibu hamil yang misalnya trimester ketiga tuh biasanya udah Ya, kram-kram, sering banget. Itu kenapa dok? Ya, seringkali ada pertanyaan, "Dok, kok ibu hamil semakin besar kehamilan kok semakin merasa kram?" Iya kenapa sih? Gitu. Pertama memang benar, karena ada gangguan dari sirkulasi darah tadi. Karena perubahan hormonal, otomatis sirkulasi darah di dalam tubuh akan berubah. Otomatis suplai ke jaringan perifer kaki ataupun tangan akan berkurang. Otomatis kram otot lebih sering terjadi. Oke. Ya, ada satu lagi. Apa Kedua, tuh? penekanan. Jadi penekanan karena semakin gede kan ya. Oke. Kenapa trimester ketiga? Karena trimester ketiga itu kan akan ibu hamil akan semakin besar perutnya, otomatis penekanan ke tubuh akan semakin besar. Jadi akhirnya suplai darah juga berkurang. Nah kalau untuk ibu-ibu hamil nih, ini relaksasinya gimana dokter Ekos? Kan agak susah ya kayak tadi harus, aduh. Harus gimana gitu, Oh, harus gini, harus harus gini, kayak harus gini. mencium ini Jangan panik juga lututnya. untuk ibu-ibu hamil di rumah. Anda bisa melakukan sebisa mungkin. Ada caranya untuk ibu hamil. Jadi ibaratkan ini, ya bisa ibaratkan ini dinding, ya. Ibaratkan dinding, tangan kita diletakkan di dinding, ya. Kaki yang merasa kram boleh ke belakang, gitu. Kita tarik ke dinding sampai merasa ketarik. Tapi sebisa mungkin ya, Oke. sebisa mungkin. Jadi jangan panik untuk ibu hamil yang mengalami kram kaki bisa melakukan stretching seperti itu. Oke, nah terus kalau misalnya kita rendam pakai air hangat itu boleh nggak? Bisa banget. Bisa juga? Bisa banget. Jadi ibu hamil kan suka banget tuh dimasas-masas. Nah, Iya. kalau mengalami kram kaki jangan panik juga. Bisa dilakukan kompres air hangat ataupun dipijat juga dengan menggunakan minyak. Oke, Gitu. jadi boleh ya bisa pakai minyak di rumah, yang penting Bisa jangan banget. panik ya. Yang penting pertama adalah jangan panik. Oke. Karena semakin panik akan semakin terjadi, apalagi ini sangat sering terjadi pada kita ya. Entar Iya. kalau kita mengalami kram secara tiba-tiba, kita suka digerak-gerakin, gitu kan? Panik ya, langsung panik. Itu makin gerak-gerakin, kram malah kayaknya. semakin menjadi. Oke, ternyata gitu. Aduh, luar biasa banget Dokter Ekros, makasih. Yes. Keren banget informasinya. Kita masih punya informasi lainnya. Ini diabetes nih Dokter Hmm. Ekros. Ini banyak banget ternyata menyerang di usia muda Dokter Ekros. Ya, benar sekali. Nah, kita harus tahu ya penyebabnya kenapa. Ya. Dan sesaat lagi kita akan berbicara dengan narasumber. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Sehat.